Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pantas bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertafaquh fiddin, yakni mempelajari agama kita, dinul Islam, yang tentu kita berharap mudah-mudahan ini merupakan satu indikasi kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena di antara salah satu indikasi ketika seorang itu menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba adalah disibukkan dengan perkara ilmu agama, disibukkan dengan perkara belajar ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan tentang perkara agamanya. Dan salah satu wasilah yang bisa mengantarkan seorang itu paham terhadap agamanya adalah dengan senantiasa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa berada di atas jalan ilmu. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sekedar untuk mengisi kekosongan, mudah-mudahan ini tidak mengurangi keikhlasan bapak-bapak sekalian. Insyaallah untuk kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan nama-nama Allah yang mulia. Kita masuk pembahasan nama Allah yang lainnya, yakni Al-Alim Jalla Jalaluh, yakni Allah yang Maha Mengetahui. Nanti nama Allah Al-Alim di sini ada beberapa lafaz penyebutan dalam Al-Qur'an. Yang berupa lafaz Al-Alim. Al-Alim, ada Al-Alim, ada Al-Lamul Ghuyub. Ada 3 lafaz penyebutan nama Allah yang memiliki makna yang sama, yakni Allah Maha Mengetahui. Nama Allah Al-Alim itu nanti disebutkan di dalam ayat sebanyak 157 kali. Adapun Al-Alim itu disebutkan sebanyak 13 kali. Adapun lafaz Al-Lamul Ghuyub nanti disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur'an. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan nama Allah Al-Alim. Apa makna secara haknya Allah Subhanahu wa taala daripada nama Allah Al-Alim? Disebutkan oleh penulis, yakni Syekh Abdurrahman Al-Julail hafizahullah taala, beliau menjelaskan makna daripada nama Allah Al-Alim adalah huwallazi ahata ilmuhu kulla syai'in. Bahwasanya Allah itu ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Makanya kita dapatkan di banyak ayat nama Allah Al-Alim ini disandingkan dengan kata kulla syai'in. Seperti innallaha bikulli syai'in alim wa huwa bikulli syai'in alim dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nama Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu mengetahui apa? Ilmunya itu meliputi segala sesuatu.
Bidzawahir wal bawatin, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak yakni terkait dengan apa? Hati-hati manusia. Kalau yang jelas nampak Allah tahu. Yang batin juga tahu. Yang terbetik dalam hati kita. Niatan-niatan yang ada di dalam hati kita Allah Maha tahu. Ini merupakan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara yang zahir dan yang batin. Yang batin saja Allah tahu, apalagi yang nampak. Wal israr wal i'lan. Kemudian yang dirahasiakan, yang tersembunyi sekalipun Allah Maha mengetahui. Wal i'lan, apalagi yang diiklankan, yang dinampakkan. Ini kandungan daripada nama Allah Al-Alim. Allah mengetahui yang tersembunyi, yang sangat rahasia, yang tidak nampak. Sampai pun dikatakan di dalam ayat, Allah tuh mengetahui satu semut yang kecil, misalkan ya, di batu yang hitam, di waktu yang malam, di hujan yang deras, Allah mengetahui tentang keadaan tersebut. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wabil wajibat, dan sesuatu yang pasti terjadi. Jadi hari ini nanti akan terjadi apa, jam berapa, bentuknya bagaimana, itu Allah Maha mengetahui. Wal mustahilat, dan juga apa? Perkara-perkara yang mustahil terjadi, yang wajib terjadi, yang pasti terjadi, yang mungkin terjadi Allah tahu, termasuk juga sesuatu yang mustahil terjadi. Apa? Nanti disebutkan para ulama, yakni ketika orang-orang kafir itu dikembalikan ke dunia setelah kematian mereka. Ini kan kejadian yang mustahil. Kejadian yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Orang kafir yang sudah mati kok dikembalikan lagi ke dunia. Tapi kejadian yang mustahil seperti ini Allah tahu. Nanti disebutkan di dalam ayat, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia setelah kematian mereka, la'adu limanuhu anhu. La'adu di sini menggunakan lam ibtida yang menunjukkan sungguh-sungguh. Bahwasanya apa? Sungguh-sungguh mereka akan mengulangi kembali perbuatan mereka, mengulangi kekufuran mereka. Fa innahum lakadzibun, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendustai Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sesuatu yang tidak apa, sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi seandainya itu terjadi, Allah tahu. Mesti orang-orang kafir ketika mereka dikembalikan ke dunia lagi, walaupun di dalam ayat fa asaddaqa wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah, aku menjadi orang yang soleh, tapi Allah mengatakan tidak mungkin. Ini Allah bakal mengetahui mereka akan kembali mengulangi kekufuran mereka. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa bil alim al-uluwi, kemudian Allah mengetahui tentang apa-apa yang ada di atas langit. Jadi langit yang sabtuju, keadaannya bagaimana Allah mengetahui, termasuk benda-benda yang ada di langit, perputaran matahari, peredaran bulan, kemudian penduduk langit jumlahnya berapa, Allah Maha tahu. Bahkan disebutkan penduduk di langit itu luar biasa banyaknya. Kita tidak akan bisa menghitungnya kecuali Allah SWT yang Maha tahu. Bahkan disebutkan dalam riwayat, jarak antara malaikat, ya penduduk langit itu kan malaikat, antara satu dengan yang lainnya itu cuma 1 dirok, berdesak-desakan mereka. Jadi jumlahnya Masya Allah banyak. Beda dengan di dunia kan. Kita kan jaraknya antara manusia satu dengan yang lainnya kadang 100 meter, 200 meter. Dekat gini aja pas kumpul-kumpul kan gitu. Apalagi ketika di hutan, di tempat yang terpencil, itu jarak antara manusia satu dengan yang lainnya apa? Jauh. Tapi nanti di penduduk langit sana, malaikat itu sangat banyak jumlahnya, berdesak-desakan.
Dan itu Allah mengetahui jumlahnya berapa, dalam keadaan bagaimana. Ada malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertugas mencari halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu. Ketika mendapati ada halaqah ilmu, halaqah zikir, mereka kemudian menaungi dengan sayap-sayap mereka, kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bagaimanapun Allah mengetahui keberadaan dan kondisi mereka. Ini kesempurnaan Allah mengetahui apa-apa yang ada di atas ketinggian langit sana. Wasufla, dan apa-apa yang ada di bawah bumi. Bumi sab yang ketujuh, ya, bumi juga lapis ketujuh, sama dengan langit. Itu Allah mengetahui tentang keadaan yang terjadi, yang ada di bawah permukaan bumi. Mulai ada apa saja, bahan-bahan tambang, mungkin mineral, ya, bahan-bahan yang lainnya, termasuk di kedalaman laut yang dalamnya itu beribu-ribu kilo, makhluknya jumlahnya berapa. Ini Allah maha mengetahui. Wabil madi wal hadir wal mustaqbal, dan Allah mengetahui keadaan yang sudah terjadi, wal hadir yang sedang terjadi, wal mustaqbal dan akan terjadi. Insyaallah menunjukkan keilmuan Allah yang luar biasa. Beda dengan kita. Kita kejadian yang kita ketahui hanya di sekitar sini saja, tapi di luar sana kita tidak tahu. Apalagi yang terjadi setelah nanti, mungkin setelah Isya apa kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuannya yang sempurna meliputi segala sesuatu, Allah mengetahui kejadian yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Fala yakhfa 'alaihi syai'un minal asya'i, maka tidak ada yang tersembunyi sesuatu dari sesuatu apapun dari pencakupan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyal muslimin rahimani wa rahimahullah, di antara kandungan daripada nama Allah Al-Alim, yakni ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah, tidak ada yang terluput dari jangkauan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tersembunyi sekalipun, yang tidak nampak sekalipun. Mengapa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu? Nanti jelaskan para ulama. Karena sebelum Allah menciptakan itu, Allah sudah mentakdirkan dan merencanakan terlebih dahulu. Maka wajar kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu dari ciptaannya yang ada di muka bumi dan di langit sana. Kenapa? Karena sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mentakdirkan, Allah sudah merencanakan terlebih dahulu. Dalam ayat dikatakan inna kulla syai'in khalaqna biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu, maka kami menentukan, menetapkan. Makanya kenapa Allah mengetahui makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini, karena Allah sudah Allah tentukan, Allah takdirkan, Allah rencanakan. Misalkan berkaitan dengan manusia, jadi semua perbuatan manusia itu sudah Allah tetapkan. Oh, si fulan nanti akan seperti ini, si fulan itu akan mendapatkan seperti ini, si fulan akan mendapatkan kebahagiaan, si fulan nanti pada hari sekian demikian. Itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah rencanakan. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian di muka bumi ini Allah pasti mengetahui. Kenapa? Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kataballahu maqadirul khalqi qabla ayyahluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah telah menetapkan takdir-takdir daripada makhluknya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya Allah tahu. Termasuk disebutkan dalam Al-Quran berapa jumlah daun yang jatuh pada hari ini. Dimanapun Allah mengetahui jumlahnya berapa, daunnya apa saja.
Ini menunjukkan tentang kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah menjadi konsekuensi bahwasanya zat yang mencipta itu mengetahui tentang ciptaannya. Itu sudah menjadi apa? Konsekuensi yang masuk akal, yang realistis. Contoh misalkan apa? Seorang yang bikin roti, itu ketika ditanya tentang buatannya, ciptaannya roti itu mesti tahu. Mulai dari bahannya apa saja, tepung berapa gram, mereknya apa, belinya di mana, mentega mereknya apa, berapa gram, cara masaknya bagaimana, campurannya apa saja, ngerti. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Jadi seluk-beluknya tahu. Makanya ada cerita tentang kisahnya seorang guru yang memiliki pemahaman ateis, anti Tuhan. Itu ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, dia itu ingin menanamkan pemahaman kepada murid-muridnya bahwasanya dia itu bisa menciptakan. Yang menciptakan sesuatu itu bukan Tuhan, tapi saya bisa menciptakan, kata guru. Kemudian diambil ya sekerat daging, dimasukkan ke dalam lodong gitu ya, toples, ditutup. Anak-anak lihat, 2 hari saya bisa menciptakan makhluk yang bernama belatung. Benar, 2 hari anak-anak dipanggil, anak-anak ini buktinya Pak Guru bisa menciptakan belatung. Anak-anak yang kecil gini ya, oh iya, karena ini menanamkan apa? Pemahaman bahwasanya gurunya bisa menciptakan makhluk. Nah, salah satu murid yang cerdas bertanya, Pak Guru, kalau gitu berapa jumlah belatung yang ada dalam toples tersebut? Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa? Tidak bisa jawab. Oh, berarti ini tidak bisa dikatakan zat yang mencipta, karena zat yang mencipta itu apa? Bisa mengetahui segala kondisi apapun ciptaannya. Walillahil masalul a'la. Dan permisalan Allah lebih tinggi. Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Ala ya'lamu man khalaqa huwa latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ini bentuk istifham ingkari. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Maka ini diantara penjelasan dari ulama, kenapa Allah, ya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tambahkan bahwasanya ilmunya Allah itu beda dengan makhluk. Jelas. Karena yang pertama, ilmunya Allah itu adalah al-azali. Al-azali itu yakni langsung mengetahui. Makna al-azali itu langsung mengetahui, tidak didahului dengan kejahilan. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu didahului dengan apa? Kejahilan, bahkan tidak mengerti apa-apa. Tidak apa? Mengetahui apa-apa. Huwallazi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, kata Allah. Bahkan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Ini makhluk. Ya, kemudian wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal fuada. Kemudian kami menjadikan kalian pendengaran, penglihatan, hati, yang semua yang disebutkan ini merupakan corongnya ilmu. Semua bisa mendapatkan ilmu lewat mata, lewat telinga, dan lewat hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wallah, ini keberadaan makhluk itu sangat lemah. Didahului dengan sesuatu yang tidak tahu. Kemudian melalui beberapa proses dia tahu, bisa membaca, bisa melihat, bisa mendengar. Ini ilmunya manusia seperti itu. Walillahil masalul a'la, ilmunya Allah itu azali. Azali itu tidak langsung sempurna, tidak didahului dengan kejahilan. Termasuk nanti wujudnya Allah itu juga azali, tidak didahului dengan apa? Tidak ada. Ini berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmunya Allah nanti juga tidak dikenai
dengan yang namanya lupa atau salah. Kata Allah, maka narab bukan najiyah, dan tidaklah Rabb kalian itu mengalami yang namanya lupa. Kalau makhluk wajar ya lupa. Rasul sendiri dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Nabi itu pernah sholat duhur 2 rakaat. Kemudian beliau salam. Tidak ada yang sahabat yang berani mengingatkan. Ada satu sahabat yang bernama Dzul Yadain mengingatkan, wahai Rasulullah, apakah syariat ini sudah berubah atau Anda lupa wahai Rasulullah? Dijawab sang Nabi, syariat berkaitan dengan sholat duhur ini tidak berubah dan juga saya tidak lupa. Tapi saya tadi melihat engkau di rakaat kedua Anda salam wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang lainnya, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Benar Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, innama ana basarum mislukum fa idza nasitu fatudzakiruni. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Maka jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tempatnya lupa, bisa lupa. Makanya kemudian Nabi sholat 2 rakaat menyempurnakan, kemudian setelah salam beliau sujud sahwi. Karena berkaitan dengan lupa dengan menambah jumlah rakaat, ini sujud sahwinya adalah setelah salam. Adapun berkaitan dengan mengurangi, lupa karena mengurangi atau karena ragu-ragu, ini sujud sahwinya sebelum salam. Ini menunjukkan manusia itu lupa, termasuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan juga, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi Adam pun juga pernah mengalami yang namanya lupa. Nanti disebutkan ya, bahwasanya Nabi itu pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, berapa umur saya? 1000 tahun. Ini umurnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau diperlihatkan tentang anak cucunya besok itu seperti ini. Sampai dia terkesan ketika melihat seseorang, ternyata adalah Nabi Daud alaihissalam. Wahai Nabi, siapa dia? Dia adalah Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, berapa umurnya? 60 tahun. Berapa? 60 tahun. Maka Nabi Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah umur saya 40 kepada beliau, Nabi Daud. Dan ternyata benar, Nabi Daud itu nanti disebutkan dalam riwayat, beliau meninggal pada umur 100 tahun. Kenapa? Dapat bonus dari umurnya Nabi Adam berapa? 40 tahun. Nah kemudian ketika tiba Nabi Adam itu umurnya 960 tahun, ini datang malaikat pencabut nyawa, disuruh balik kembali. Ini belum saatnya. Umur saya 1000 kok umur 100 tahun wis teko. Ndak, sebelum kembali. Loh, ini saya sudah diutus Allah untuk mengambil nyawa kamu. Kamu sudah umurnya 960 tahun. Loh, saya 40 tahun kemarin kan diberikan sama Nabi Daud. Oh iya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tempatnya lupa. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ilmunya Allah, bahwasanya Allah itu tidak melalaikan satu ilmu dengan yang lainnya. Artinya apa? Walaupun 100 ilmu, 1000 ilmu, Allah tuh bisa fokus pada ilmu tersebut. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu, ini sebagai pendekatan, disuruh mengerjakan 3 soal, matematika, biologi, bahasa Indonesia. Itu tidak bisa kok mikir bareng 3 itu tidak bisa. Menyelesaikan otaknya dia itu menyelesaikan 3 soal langsung bareng tidak bisa. Tidak akan mungkin bisa. Walillahil masalul a'la, dan ilmunya Allah ternyata lebih tinggi sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Allah tuh walaupun 1000 ilmu sekalipun Allah bisa fokus, bisa langsung konsentrasi kepada semuanya. Bayangkan berapa miliar, berapa triliun makhluk yang ada di dunia. Allah bisa melihat sesuai dengan kondisi masing-masing, dan Allah fokus.
Tidak disibukkan dengan satu manusia saja kemudian manusia yang lain dilalaikan, enggak. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah. Tapi kalau manusia fokusnya satu, pengetahuan. Oh iya, katakan tidak kalian diberi ilmu itu kecuali sedikit. Beda dengan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait penjelasan tentang makna dan kandungan daripada nama Allah Al-Alim. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah min atharil imani bihadhihi al-asma'il karimah. Pengaruh keimanan ketika seorang itu mengetahui tentang nama Allah Al-Alim di sini. Apa pengaruhnya? Yang pertama, yakni al-khawf min Allah wa khasyatihi wa muraqabatihi fis sirri wal alani. Akan tumbuh sifat takut terhadap Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di saat tersembunyi atau di saat terang-terangan. Li'annal abda idza aikana anna Allah ta'ala alimun bihalihi muttali'un ala batinihi wa dharihi fa inna dzalika yutfi'uhu ilal istiqamati ala amrillah zahiran wa batinan. Karena ketika seorang hamba itu yakin dan mengimani tentang nama Allah Al-Alim di sini. Yakin di sini berarti apa? Dia mengetahui kandungan dan makna yang kita sebutkan tadi, mengetahui segala sesuatu. Maka akan muncul dalam dirinya yakni apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan mendorong dia untuk istiqomah di atas jalan Allah dan akan bisa menjauhi daripada perbuatan maksiat. Jadi masya Allah ya, ternyata ketika seorang itu memahami satu nama saja, yakni Allah Al-Alim, itu akan tumbuh dalam dirinya sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah itu apa? Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah. Walaupun kita bersembunyi di tempat yang rahasia sekalipun, yang tersembunyi sekalipun, yang gelap sekalipun, yang sepi sekalipun, tidak ada orang, Allah mengetahui keadaan kita, mengetahui tentang hati-hati kita, apalagi perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Maka ketika seorang itu punya sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, akan melazimi dia apa? Untuk istiqomah di atas jalan Allah dan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan maksiat itu karena kurang keimanannya kepada nama Allah ini, kurang keilmuan dia kepada makna dan kandungan daripada nama Allah Al-Alim. Seandainya dia keyakinan dan keimanannya kepada Allah itu kuat terhadap nama Allah ini, harusnya takut untuk berbuat maksiat. Udah antum dimanapun kondisinya toh, seperimpen apapun, segelap apapun, pasti Allah mengetahui kita. Allah pasti Bapak ilmunya maha meliputi pada diri kita. Maka di sini ma'asyiral muslimin, pentingnya kita belajar nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia ini menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah itu tambah yakin, tambah kenal kepada Allah, akan tambah kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat akidahnya, kuat tawakalnya, kuat ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya kata para ulama, ilmu mengenal tentang nama-nama Allah yang mulia ini termasuk ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena penyandaran ilmu itu didasarkan kepada sesuatu yang diilmui.
Sedangkan kita sedang belajar tentang zat yang paling mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah yang mulia ini ilmu yang luar biasa. Akan bisa menyebabkan seorang itu apa? Tambah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa Allah, di antara akar yang lainnya, pengaruh yang lainnya, yakni adanya penetapan bahwasanya Allah itu mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib, alamul ghuyub. Allah itu maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu apa saja toh? Nanti disebutkan dalam Al-Quran ada 5. Ini sudah mungkin sering kita mendengarnya. Yani innallaha indahu ilmu sa'ah. Yang pertama, hanya di sisi Allah yang mengetahui ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ini perkara yang gaib. Tidak ada orang yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Karena ini termasuk mafatihul ghaib, kunci-kunci rahasia ghaib. Yang pertama, kapan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, wayanzilul ghais, kapan terjadinya hujan. Artinya terjadinya hujan itu kapan pas tepatnya, kemudian di mana saja hujan tersebut, apakah hujan itu mendatangkan manfaat atau madarat, itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa memperkirakan dengan perakiraan cuaca, hari ini kota Solo diperkirakan akan terjadi hujan yang sangat lebat. Tapi itu hanya perkiraan. Kapan jamnya? Curah hujannya berapa tinggi? Mendatangkan manfaat atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim wanita. Ini termasuk perkara yang gaib. Enggak ada yang mengetahui tentang keadaan apa-apa yang ada di rahim wanita. Kalau kita kan hanya sekedar mengetahui mungkin jenis kelamin, sekarang ada yang namanya USG itu kan. Itu pun hanya sekedar mengetahui apa? Jenis kelamin. Tapi dia tidak bisa mengerti bahwasanya bayi yang ada di rahim itu nanti kulitnya hitam, coklat, irungnya mancung atau tidak. Ketika dia lahir di dunia nanti memang dia mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan atau tidak, rezekinya bagaimana, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kesempurnaan ilmunya Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada di rahim wanita. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Dan seorang itu tidak mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok hari. Ini perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui. Walaupun kita sudah merencanakan toh. Itu tetap ada yang meleset, tidak mungkin tidak. Harus ditetapkan jamnya, harus tepat, itu tidak bisa. Mesti ada yang meleset. Kadang ada kejadian mendadak yang menyebabkan rencananya batal, tidak jadi bisa. Jadi seorang itu tidak mengetahui tentang apa yang terjadi besok hari. Karena ini tetap masuk perkara yang gaib. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan dia tidak tahu di bumi mana dia meninggal. Tidak ada yang tahu. Di rumah sakit, di jalan, di laut, ya, di gunung ataupun di tempat yang lainnya, tidak ada yang tahu. Ini termasuk perkara ilmu yang gaib. Makanya kalau ada orang yang mengetahui tentang perkara yang gaib, dia menisbahkan diri, saya mengetahui tentang perkara yang gaib yang kita sebutkan tadi, maka otomatis dia telah menyamakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui apa? Dia mengetahui tentang perkara yang gaib. Padahal yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa Allah, kadang orang-orang yang peramal ya, dukun atau yang lainnya, ini waliyadzubillah termasuk orang-orang yang diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menisbahkan diri tentang mengetahui perkara yang gaib. Padahal perkara yang gaib itu
la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat dan barokah bagi kita sama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat dan barokah bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.